Kabar mengejutkan datang dari Pangan Indonesia. Kementerian Pertanian, Kementan, bersama Satuan Tugas Pangan, Satgas Pangan, baru-baru ini mengungkap temuan 212 merek beras di pasaran yang tidak memenuhi standar alias beras oplosan. Temuan ini jelas meresahkan, mengingat beras adalah komoditas pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Penemuan ratusan merek beras yang tak sesuai standar ini merupakan hasil inspeksi intensif yang dilakukan Kementan dan Satgas Pangan. Dari total merek yang diperiksa, sebanyak 212 merek tersebut terbukti melanggar regulasi yang berlaku, menyajikan kualitas beras yang jauh di bawah klaim yang tertera pada kemasan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, secara langsung membeberkan modus utama di balik praktik curang ini. Menurut Amran, para pelaku seringkali mencantumkan label yang tak seharusnya. Modus ini secara langsung merugikan konsumen yang berharap mendapatkan beras berkualitas sesuai dengan informasi pada kemasan. Lebih lanjut, Amran mencontohkan betapa parahnya praktik pengoplosan ini. Dari seluruh produk yang diperiksa, 86% diantaranya mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal kenyataannya hanya beras biasa. Sebagian besar beras yang beredar dengan klaim kualitas tinggi justru tidak sesuai fakta. Ada pula modus pelanggaran yang mencakup ketidaksesuaian berat kemasan, di mana tertulis 5 kilogram, namun hanya berisi 4,5 kilogram. Akibat praktik kecurangan itu menurut Amran, kerugian yang diderita masyarakat tak tanggung-tanggung. Nilainya ditaksir mencapai Rp99,35 triliun setiap tahun. Selisih harga dari klaim palsu ini bisa mencapai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai hampir Rp100 triliun, tegasnya. Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini bukan kali pertama terjadi. Ini terjadi setiap tahun. Kalau kita akumulasi dalam 10 tahun, nilainya bisa tembus Rp1.000 triliun, ungkap Amran. Amran sudah melaporkan temuan itu ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk diproses lebih lanjut. Amran mengaku juga sudah menerima laporan bahwa pemeriksaan terhadap 212 merek tersebut sudah dimulai pada Kamis, 10 Juli 2025. Ada 10 perusahaan terbesar yang sudah dipanggil oleh Bareskrim, Satgas Pangan, imbuhnya. Ia pun berharap perusahaan di balik merek-merek itu bisa ditindak tegas karena merugikan masyarakat. Amran juga berjanji akan segera mengumumkan merek-merek beras oplosan itu secara bertahap. Ia akan mengumumkan merek itu setelah selesai diperiksa dan terbukti tidak memenuhi standar. Amran berharap, informasi mengenai merek beras oplosan ini dapat menjadi pedoman bagi warga ketika membeli beras. Daftar 10 merek beras tidak sesuai regulasi. 1. PT WG, Sania, Sofia, Fortune, SIP. 2. PT FSTJ, Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos. 3. PT BPR, Raja Platinum, Raja Ultima. 4. PT Ucilaris, Lezaat. 5. PT BPSTBK, Topi Koki. 6. PT BTLA, Elephas Maximus, SLYP Huma. 7. PT Sul, JG, Ayana. 8. PT SJI, Dua Koki, Beras Subur Jaya. 9. CVBJS, Raja Udang, Kakak Adik. 10. PT Jus, Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, Medium Pandan Wangi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.